Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi akramana bidzikri wassalati wa tilawatil qur'ani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil alimin, sayyidil mursyidin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Yang sangat saya hormati sahabat saya, kalau di Sunda tuh manggilnya ajengan. Ajengan. Ajengan Agus ya, bener ya? Masya Allah. Semoga Allah baguskan lahir batinnya. Ada Yusufnya belakang kan? Nah, Ucup. Nah, kalau di Ono tuh Ucup manggilnya. Dan juga ternyata Ustadz Abdul Karim ini abang dari sahabat saya, Ustadz Abdurrahman Saleh di Alor. Kami dulu pernah ke Pulau Alor. Masya Allah. Ternyata ketemu juga di sini. Antum terdampar atau jatuh dari pesawat? Alhamdulillah. Kalau orang Sukabumi biasa ya, udah banyak kita lihat. Tapi orang Alor nih terjun dari pesawat. Semoga berkah Ustaz Abdul Karim ya. Para asatiz, para masyaikh, ya, keluarga Ajengan Hasan yang dari kemarin baca Quran. Hasanallahu wajhak wa sautak. Amin ya rabbal alamin. Waduh, ajib. Bapak Ibu, tadi itu yang ngajar gendang-gendang itu siapa, Bu? Beliau? Bukan, siapa? Ada yang lainnya? Nabi Khidir. Baik. Kita temanya menarik nih. Peranan Thariqah dalam membangun peradaban. Di MUI waktu awal saya datang, kita memulai dengan lagu Indonesia Raya. Dan Bapak Ibu pasti sudah hafal lafaz yang ada dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah. Hafal nggak lagu Indonesia Raya? Jangan-jangan ini teroris ini. Bagaimana bacanya? Bangunlah jiwanya. Oke. Saya pernah nggak hafal, Bu, karena dulu mengharamkan lagu Indonesia Raya. Tapi ternyata isinya Islami sekali. Bangun jiwa dulu, baru bangun raga. Ternyata yang mendirikan bangsa ini orang-orang yang nggak jauh daripada thariqah. Anak dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, namanya Kiai Abdul Wahid ya. Biasa kita sebut Kiai Wahid Hashim. Itu mengamalkan ilmu dari banyak kiai, salah satunya ayahandanya. Ayahandanya kan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, murid daripada waliullah Syekhana Khalil Bangkalan. Itu pengamal thariqat. Punya hizib, punya ratib. Terhubung kepada thariqat Naqsyabandi, juga Qadiri, juga Syazili, juga Ba'lawi, juga Khalwatiyah. Ada Bung Hatta. Bung Hatta itu nama aslinya kalau saya dengar dari kampungnya itu Attar. Tapi orang sana kalau baca R kan kayak orang Melayu biasa, Atta, jadi Atta. Ya, Muhammad Attar jadi Muhammad Hatta. Alauddin Attar itu adalah menantu daripada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Ternyata beliau pernah mengambil dan mengamalkan zikir thariqat Naqsyabandiyah, Khalidiyah yang dipelajari di kampungnya Batu Ampar. Saya pernah ke sana. Bahkan kemarin pun dari sana. Ya, kita tunggu-tunggu tuh orang yang nantang-nantang kita nggak datang-datang. Di sono. Habis itu udahlah kita nggak mau lagi ngelayanin mereka udah. Ya. Buang-buang energi dan waktu.
ramainya cuma di sosial media, ya. Ke depan saya udah nggak mau lagi. Kalau mau debat-debat sama mahasiswa kita aja. Karena yang ngajak debat ukuran-ukuran mahasiswa saya. Tuh kalau sombong begitu tuh ya. Astagfirullahaladzim. Banyak orang mencatut nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Khan, nama awalnya Muhammad Khan, bergelar Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel. Alhamdulillah kami diizinkan Allah ke sana. Jangan pernah ke sana ya? Belum? Kayaknya susah ke sana nih, pandemi. Tapi Turki buka selalu, ajib. Turki masih buka. Mereka masih waras lah ya. Negara lain udah banyak yang gak waras soalnya. Allah. Masih buka dan itu ajib dan gak ada karantina. Karantina ya. Ajib itu Turki. Semoga Allah jaga negeri-negeri yang menjaga peradaban-peradaban Islam. Muhammad Al-Fatih itu berjuang berkali-kali gagal untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai kemudian dapat isyarat dari gurunya Al-Imam Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin. Salah satu thariqatnya An-Naqsyabandiyah, Qadiriyah juga, Rumiyah juga, Syaziliyah juga. Tapi yang dikenal di sana Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan itu berkah bimbingan seorang mursyid. Sekarang banyak orang-orang yang mencatut nama Muhammad Al-Fatih tapi anti dengan tarekat sufi. Allah. Bener nggak? Betul. Dia nggak tahu sejarah, berarti katanya paling tahu sejarah Kesultanan Turki ya. Yang senyum-senyum tuh ngerti itu maksud saya siapa ya. Malah menyesatkan akidah yang dianut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidiyah, kembarannya Asy'ariyah itu dalam ilmu akidah. Dan alhamdulillah kami 2019-18 saya diizinkan Allah ke Samarkand dan ziarah di sana. Tiba-tiba batin kami pengen baca surat Yasin, nikmat, dan saya belum pernah merasakan nikmat baca surat Yasin kecuali di makbarah kuburan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah. Sekarang udah 1423 Hijriah. Ternyata di kuburan itu, ini luas sekali ajengan. 400 ulama bernama Muhammad. Jadi itu makbarah Muhammadiyah namanya. Muhammad semua. Muhammad. Dan beliau itu seorang petani anggur, petani apel, tergantung musimnya. Jadi beliau ini ulama plus suka sedekah. Kalau di sini apa yang mau ditanam tanah jadi begini? Iya. Akhirnya jangan nanam kolbu aja ya. Alhamdulillah. Itu akidahnya siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu bermazhab Hanafi. Bermazhab dia. Sekarang nama beliau dicatut, semangatnya diambil, tapi gerakan keruhaniannya nggak diambil. Bisa nggak mencapai apa yang dicapai beliau? Nggak akan bisa. Maka saya menghimbau siapapun yang mengambil nama beliau, ikuti jejak beliau. Khilafah, kita semua merindukan khilafah, tapi bukan khilafah yang memberontak. Nabi tidak pernah menurunkan satu berhala pun dari kota Mekah, dari Ka'bah. Nggak pernah. Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 10 tahun. Nggak pernah nyinggung Tuhan-Tuhannya. Ya, nggak ada. Maka amar ma'rufnya itu beda. Amar ma'rufnya butuh ada kesabaran. Sampai datang masanya Allah sudah berkalam kun, maka itu berhala turun dengan sendirinya. Yang menurunkan itu orang Mekah yang dulu nyembah itu. Bukan Nabi yang nurunin. Nabi perintahkan, ini perintah dari Allah, kalian yang dulu nyembah itu, yang sedang masuk Islam turunin 300. Berapa jumlahnya? 313. Hati-hati jumlah 313. Itu jumlah Nabi 313.
Jumlah wali Allah 313 pangkat kutub. Tapi kutub setan juga 313. Itu Lata Uzza kan nama iblis itu. Berhalanya dibuat di sono, tapi Lata Uzzanya kan iblisnya beda. Dia belum mati loh sampai sekarang. Kalau dia turun, dia muncul lagi di umat ini, maka si Lata Uzza akan berhasil kepada kebanyakan umat mempraktekkan syirik. Tarekat itu memberantas syirik khafi, syirik yang ada di dalam hati nurani, diberantas dengan la ilaha illallah. Ada yang bisa dengan zikir lembut, ada yang nggak bisa. Khusus Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, maka cara mengikis syiriknya dengan dihentakkan kalimat Allah, ditinggikan suara, hilanglah syirik-syirik yang tersembunyi. Nah, jangan kaget nanti kalau di sini udah badan beliau mekar begini kan, suaranya kenceng, dah hilang. Oh. Itu bukan lagi neriakin Allah, lagi meneriakkan dirinya. Jadi jangan suuzon kalau ada orang zikir keras-keras, ya. Kita yang budek, ya. Kita yang tuli kolbunya. Itu Muhammad Al-Fatih. Sekarang banyak, ya, kita ini semua merindukan Al-Quds, tanah suci kita, kembali ke tanah umat Islam. Tapi perjuangan pembebasan Palestina ini banyak liku-likunya. Di Palestina sendiri ada 4 aliran besar. Dan itu mereka saling sikut-menyikut juga, rebut-berebut donasi juga. Ini kita kasih tahu petanya Bapak Ibu. Di sono juga banyak, nggak usah di sana, di sini aja kiai banyak. Ya. Di sana ada 4 organisasi besar, semuanya bercita-cita membebaskan Palestina. Berhasil nggak? Enggak. Makanya Al-Masjidil Aqsa sepi. Al-Masjidil Aqsa itu hanya dipenuhi oleh orang tua-tua, yang muda-mudanya enggak. Berkatalah rahib di sana. Apa kata rahib di sana? Pendeta Yahudi. Kalau subuhnya kayak Jumatan, kita baru gentar ketakutan. Itu maksudnya di sono. Kata rahib Yahudi ini diambil sama kawan-kawan kita di Indonesia, muncullah pejuang subuh. Bagus, pejuang subuh itu keren, saya senang sekali. Tapi salah niat, salah motivasi. Kok yang ngomong Yahudi ente rame subuh, kalau yang ngomong Nabi kenapa ente nggak dengar? Nabi ngomong, apa kata Nabi? Law ariman nas ma fil isya'i wal fajri la atauhuma walau kana habwan. La atauhuma walau habwan, ya. Seandainya manusia tahu apa rahasia isya dan subuh, maka mereka akan ramaikan subuh walaupun datangnya merangkak. Bukan karena si Yahudi ngomong. Saya nggak butuh kalam Yahudi itu. Maka pada pejuang subuh tolong diluruskan motivasinya. Karena nanti antum kecewa, udah rame subuh kok nggak ada kebangkitan. Itu kan asbabul wurud kalau orang ngomong hadis. Teks. Apa kalimat, apa kejadian sehingga kalam itu muncul. Ayo pejuang subuh, niatnya, motivasinya karena Rasulullah yang ngomong, bukan karena Yahudi yang berbicara. Kita ini lebih senang kalau Yahudi yang kasih testimoni, ya. Kayaknya iman antum ke Nabi Rahib aja Yahudi. Ya, jadi ramaikan subuh bukan karena kalam-kalam mereka. Mundur di masa berakhirnya Fatimiyah, muncullah jenderal panglima perang terhebat di zaman itu. Orangnya sangat lembut, tapi tegasnya mengalahkan raja-raja yang zalim. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pun sempat konflik dengan beberapa sultan-sultan yang ada, yang tidak mau berjuang bersama beliau membebaskan Al-Quds. Maka beliau datang kepada Al-Qutub Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Maka Syekh Abdul Qadir Jilani titipkan seorang muridnya yang berpangkat wali kutub, dijadikan mursyid, pembimbing, mentor Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi antum percaya atau tidak, mentornya, wakil talkinnya, pangkatnya kutub. Kutub itu wali tertinggi. Ya, di atasnya ada satu lagi, Al-Ghaus. Ya. Nabi itu 124.000. Yang diangkat jadi Rasul 313. Yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 yang disebut, maka juga ada 25 Ghaus besar. Ada satu paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau Syekh Abdul Qadir, beliaulah pimpinan para walinya. Wali sama wali tahu, ya. Yang nggak tahu ya wali murid. Wali kota diangkat ya? Diangkat. Diangkat. Siapa yang angkat? Nggak mungkin rakyat yang angkat, ngusulin doang. Yang angkat siapa? Yang nyumpah siapa? Presiden, gubernur. Di atasnya. Maka nggak ada wali diangkat sama murid. Iya. Nggak ada. Wali diangkat sama Allah. Allah kan kekasih Allah. Dikirimlah orang, torikotnya bukan torikot Qadiriyah biasa, Qadiriyah Malamatiyah. Apa arti Malamatiyah? Torikot yang tidak pernah menyimpan kebusukan kalbu, tapi juga tidak pernah menunjukkan kesolehan. Torikot nyeleneh, tapi nyelenehnya untuk membersihkan orang-orang yang sok suci. Satu kali di masjid di Khurasan, ada seorang imam suaranya bagus, dan dia juga seorang hakim, pemimpin kota yang memimpin pengadilan, memimpin juga daerah tersebut. Mimpin jadi imam. Ketika dia masuk masjid, dia lihat orang yang dititipkan Syekh Abdul Qadir ini itu sedang main-main di sampah nggak jauh dekat masjid. Lalu mohon maaf, buang air kecil berdiri, mohon maaf. Sengaja di depan tuan syekh ini yang jadi imam ini, dia nggak istinja, sengaja. Habis itu dia main-main depan masjid, dia berisik, suaranya diberisikin. Masuklah si Pak Hakim ini ke dalam masjid, dia pimpin sholat. Tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum dia tidak ingat Allah. Yang dia ingat, itu wali, kok wali gila. Kok yang diyakini wali itu gila. Kok wali nggak istinja. Kok wali berisik. Apa dia nggak punya iman? Kafir kali ya. Dalam hatinya berkecamuk gitu. Berkecamuk. Dia sujud, dia ingat-ingat, awas nih, habis sholat gua habisin nih. Dia bangkit dari sujudnya, yang dia ingat itu terus. Tambah keraslah suaranya si wali yang Malamatiyah ini, ya. Selesai sholat langsung disidang di tempat. Jadi dia assalamualaikum nggak zikir, langsung belah jamaah. Dia keluar, dia kata-kata itu, kafarta billahil azim, tazandaqta billahil azim, kamu zindik kepada Allah. Jadi jangan heran nanti Pak Kiai Ajengan dituduh zindik. Selamat kepada alam kezindikan. Ya, nanti nih Ajengan Hasan, oh siap-siap, ntar kan zikirnya keras juga tuh. Ya. Siap-siap dituduh sesat, ya. Selamat, Anda menjadi orang yang disesatkan. Ya. Siap-siap nanti dituduh tawasulan itu syirik. Udah mulai. Siap-siap nanti dibid'ahkan, ya. Ahlul bid'ah. TBC. Di samping saya ahli bid'ah ini ya. Ahli bid'ah berapa? TBC. Nah, kalau dulu zaman-zaman dulu TBC, sekarang dua aja. Sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah. SB. Ya. Enggak sunnah bid'ah. Nabi nggak pernah pakai celana jingkrang, dia pakai, ya. Nabi pernah pakai gamis begini nggak pakai? Belum nengok aja. Wah, berarti dia nggak tahu juga ya. Sama, saya juga nggak tahu.
Ini baju begini karena guru saya dulu pakai begini. Nah, gitu, betul ya. Nabi di hadisnya pakai sarung, pakai jubah luar begini. Ini sunnah ini. Pakai jubah luar ini sunnah. Silakan dipakai begini. Ya. Beli semuanya. Aduh, kiai beli mulu, bisnis mulu. Ini namanya rida, bukan sorban. Sorban itu yang di kepala. Allah. Ini rida, ini sunnah juga. Cuma beliau badannya udah keberatan, ditaruh di samping, ntar badannya begini sebelah. Maaf ya, jangan ya. Mumpung masih bisa membuli ya. Nanti daripada dianggap sesat, mending membuli ya. Torikot Malamatiyah itu torikot pembulian. Disidang lah ini orang di tengah jalan, di depan orang. Ternyata orang ini yang mimpin sholat ini nggak nyembah Allah lagi sholatnya. Dia nyembah emosinya, amarahnya sendiri. Yang kebayang wajah si wali yang dianggap gila. Ya. Akhirnya orang yang dianggap wali gila ini ngomong. Orang gila ngomong gimana? Ngomongnya benar. Wahai Tuan Hakim, Tuan Syekh, Tuan Imam, apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban beliau? Kalau kita ditanya begitu, jawabnya apa? Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Jawabnya apa? Sepakat ya? Benar nggak? Atau pada tahu semua ilmu Allah? Boleh kita uji? Saya uji satu-satu. Ya. Tahu nggak semua ilmu Allah? Pak Kiai, tahu nggak semua ilmu Allah? Enggak katanya. Setitik doang. Titik itu udah banyak bagi Allah itu ya. Tidak ada titiknya pun tidak ada. Apa jawaban si orang ini? Waras dia. Oh iya, saya nggak tahu semua ilmu Allah karena dia orang alim. Dia tahu kalau dia baca Quran kadang masih ada yang salah juga. Walaupun dia hafiz Quran. Apa? Disambutlah jawaban itu oleh wali yang dianggap gila itu. Wahai Tuan Syekh yang sangat alim, jika engkau tidak tahu semua Allah, ilmu yang engkau tidak tahu, itulah yang aku kerjakan barusan. Bengong dia. Gak jadi disidang, dilepas. Dibukalah semua rahasia itu Syekh sama wali gila nih. Ente dari awal takbir gak membesarkan Allah. Yang ente ingat muka aneh yang juelek begini. Ente sebelum masuk ke masjid ngintip ya, kalau aku buang air kecil nggak istinja, kan menurut pandangmu aku tidak istinja. Pandangmu belum tentu benar. Pandangan zahirmu belum tentu benar. Mana mungkin seorang wali tidak istinja, kata beliau. Ente takbir memikirkan, kok itu wali nggak sholat? Apa jawaban beliau? Apakah ada wali yang tidak sholat? Apakah ada wali satu napas nggak ingat Allah, dipecat kewaliannya? Kalaupun ada, pasti dia taubat kepada Allah Subhanahu. Nangis itu Tuan Hakim. Jadi muridnya. Besok-besok jadi muridnya. Itu pemimpin kota, hakim agung, jadi muridnya. Caranya begitu dia. Dia nggak pernah menunjukkan kesolehan. Ini kan nggak pernah, nggak kelihatan istinja. Nggak kelihatan sholat, bukan berarti nggak sholat. Nggak kelihatan bersih. Saya menjelaskan metodologi kewalian itu disalahpahami, dipotong-potonglah oleh orangnya hasid. Apa kata mereka? Ar-Razi punya wali, walinya gila. Tahu nggak? Tahu videonya? Terus mereka framing ulang foto-foto, video-video, itu orang gila beneran yang ditunjukin. Yang saya maksud wali yang dituduh gila itu siapa? Zaman sekarang itu namanya Al-Habib Syekhan. Marga famnya Al-Bahar. Fam tua juga itu. Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang dasar nggak punya adab kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar nggak punya cinta kepada kekasih Allah. Yang dia dengar di YouTube, di sosial media, kata orang Habib Syekhan ini bukan Habib, orang gila. Allah. Itulah walinya Ar-Razi. Jika Hawan Syekhan itu gila, mungkin Ar-Razi lebih gila.
Ini beberapa waktu yang lalu, saya habis majelis, suara saya serak. Kita majelis jam 12 malam sampai jam 3. Saya mau ada majelis lagi, ada subuh. Tiba-tiba orang bilang, Wan Sekhon datang. Maka saya segera turun dari tempat kita istirahat untuk nyalamin beliau sekaligus berangkat. Ternyata beliau sudah bolak-balik keluar dari rumahnya. Terakhir yang ke-10 kali, bawa sesuatu di mobilnya. Yang dibawa apa enggak? Tahu enggak, Ajengan? Sirih. Saya itu biasa bawa permen ngilangin serak. Tapi permen itu kan kimiawi. Mungkin mesti merusak organ di dalam diri saya, dalam tubuh. Maka gampang lelah waktu itu. Itu Wan Sekhon bukan dokter. Ar-Razi dokter kata orang di kampus. Yang gila itu kata ente, itu ngasih saya sirih. Saya sembuh dengan sirih itu dengan izin Allah. Dokter nggak ngerti sirih depan rumahnya bisa ngobatin serak. Orang gila kata ente, itu bisa nyembuhin dokter. Kira-kira mana yang lebih pintar? Mana yang wali? Paham maksud saya? Orang itu ngelakon aja. Dia itu sandiwara depan kita itu. Kita ini mandang dia dengan suuzon atau mandangnya dengan husnuzon. Ini latihan sir, latihan mata batin. Kita ini buruk sangkakah kepada orang atau baik sangka? Ini di sini orang zikir keras-keras. Banyak lagi yang komentar, Tuhannya Ajengan Agus itu tuli. Zikir keras-keras. Zikir keras-keras. Kalau musik boleh keras-keras, ya. Hebat ya. Wali ya. Salahuddin dikirimlah untuk dia wali yang dianggap gila ini, yang suka nyamar, suka ngelakon, suka menghancurkan egoisnya orang, menghancurkan kejahilan orang yang alim. Orang jahil itu sih udah di sisi kejahilan. Kejahilannya orang alim merasa alim, itu kejahilannya. Aneh nggak? Kejahilannya orang alim merasa alim. Alimnya orang awam merasa bodoh. Hebat kan? Alimnya orang awam ketika dia sadar dirinya bodoh, itu dia alim. Masih disebut alimkah orang yang masih disebut bodohkah orang-orang yang merasa dirinya bodoh? Dididiklah Salahuddin Al-Ayyubi biar nggak terlalu serius, penampilan itu biar ganti-ganti. Jadi saya yakin nih Pak Kiai ini bajunya banyak. Karena sudah bikin pesantren harus pakai baju yang dianggap kiai sama orang. Aslinya ini pakai levis juga nih. Jangan-jangan ya dulu pakai celana pendek juga ya. Grup band kan. Tinggal brewoknya dianeh-anehin dikit. Topinya bukan topi itu ya Pak Kiai. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti aneh salah orang nih. Salahuddin Al-Ayyubi dididik supaya bisa menjadi orang yang zahirmu lain batinmu bersama Allah. Zahirmu ma'a ghairillah wa qalbuka ma'allah. Zahirmu bersama makhluk, batinmu bersama Khalik. Itulah yang disebut, yang diajarkan dalam hadis qudsi. Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Yang sebut-sebut aku dalam kolbunya, dalam dirinya, dalam jiwanya, aku akan sebut dia di dalam kedalaman rahasia zatku. Allah. Itulah ilmunya Wan Sekhon. Itulah ilmu gurunya Salahuddin. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi ilmunya, dan dia nyamar jadi dokter. Tahu kan kisah itu? Dia nyamar jadi dokter, itu ilmunya dari orang yang dianggap gila tadi. Kalau nggak belajar kepada orang yang dianggap gila, nggak tahu dia cara nyamar tuh, cara ngelakon, cara memerankan yang bukan dirinya, tapi kolbunya tetap standby dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamar. Panglima perang salib
sedang mengalami sakit keras. Biasanya wali-wali aneh ini punya ilmu mengobati. Tadi si dokter diobati oleh siapa? Wali yang antum anggap gila itu. Sembuh. Sampai sekarang tolong sediakan daun sirih. Kayak orang-orang tua dulu sampai sekarang. Lu ke Bunda, ya Bunda ini Haji Novi, saya tolong sediakan sirih. Sekali aja saya makan sehari. Cocok untuk munsyid seperti antum, ajengan. Jadi perutnya nggak masuk angin lagi, coba masukkan sirih. Ya, 3 pagi, 3 malam. Ya, 3 pagi, 3. Ya, sholawat, kirim Fatihah buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buat Wan Sehat. Ya, Insya Allah tuh mujarab itu. Ya. Ya, kunyah aja kan. Sirih ini seperti hidup, awalnya pahit, lama-lama Pahit dulu ya. pahit dulu. Oh, mau disikat dulu pesantrennya, ternyata dapat tanah 1.300 ya. Alhamdulillah. Pahit dulu baru manis. Dicaci maki dulu, baru Allah pertahankan akidah yang kita sedang perjuangkan. Bapak Ibu, tidak sedikit yang mencaci maki saya. Berkeyakinan, siapa yang sebut namanya dalam kesunyian, dalam dirinya yang terdalam, Allah akan sebut-sebut namanya di dalam zatnya. Siapa yang sebut nama Allah dalam keramaian, Allah akan meramaikan namanya di keramaian para wali, para nabi, malaikat-malaikat. Bukan hanya malaikat, para nabi, para wali. Maka wali-wali yang sudah masyhur dulu di langit sana baru muncul di sini. Jangan terkenal dulu di bumi, nyundul langit nggak nyampe-nyampe. Diyakini wali oleh 1 juta umat, 1 miliar umat, nggak akan pernah diangkat jadi wali kalau Allah tidak pernah menyebut nama dia dalam zatnya. Mereka lah yang disebut wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pangersa Uwa Ajengan Jejen, Abah Anom, ya, Sahibul Wafa Tajul Arifin, zikir pertama itu keras, lembut, biar dapat dua-dua hadis itu. Zikir keras di depan khalayak, zikir lembut di dalam kedalaman diri. Semoga para pengamalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah cari ilmu yang aneh-aneh, cari jimat. Zikir aja la ilaha illallah 100 kali pagi. 5, itu angka asror namanya. 100 dari hadis, ahli hadis. 165 dari ahli thariqat, ada riwayatnya juga. Sama-sama riwayat, cuma ini riwayat ahli hadis 100 kali. Riwayat ahli thariqat 165 kali. Riwayat ahlul haqiqah 70.000 kali. Itu namanya zikir fida atau zikir ataqah, zikir pembebasan. Salahuddin Al-Ayyubi diajarkan juga zikir penyembuhan. Coba lihat, Abah Anom punya pondok inabah kan? Itu berkah la ilaha lagi obatnya kecuali itu. Orang sakau obatnya buat teriak-teriak. Teriaknya kalimah la ilaha illallah. Sembuh itu orang sakau. Jadi kalau ada keluarga, teman, saudara mau dibebaskan dari ketergantungan kepada narkoba, antar ke pondok inabah, insya Allah sembuh. Insya Allah. Malam-malam biar dia bisa melawan sakaunya, diberikan air yang dingin, air dari gunung tuh, ya, air mata air disiramkan. Tapi biasanya ada muqaddimah dulu biar nggak kaget badannya. Ya, disuruh wudu dulu, kakinya disiram dulu. Udah kuat baru disiram, diguyur. Dengan begitu dia bisa berteriak itu. Dan kalau dia sudah bisa menahan dinginnya, dia akan mampu menahan sakaunya. Banyak ilmu asrar-asrar di tangan beliau. Siapa yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, maka Allah akan jadikan lisannya menjadi obat kalbu, hembusannya menjadi obat tubuh. Jika Allah izin. Jika Allah, kalau nggak izin ya walaupun 1000 kali baca la ilaha illallah nggak sembuh-sembuh juga. Yang pasti Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Panglima Salib.
ketemu di dalam kemahnya. Simbol-simbol keagamaan mereka lengkap. Nah, nih ada khurafat anak-anak awam santri. Kalau ngelihat salib, hafalan hilang. Itu dulu dalam kitab-kitab ada. Cuma itu kan pendapat ulama. Saya nggak sepakat. Ya, saya nggak sepakat, Pak. Emang kalau begitu, di Batam ini berapa banyak nih ya salib? Hafalan antum hilang nggak? Ya. Ada yang hilang kalau Hilang itu karena ngelihat yang di bawah salib. betul ya. Iya. Kecuali kita horor mandang salib. Kalau kita parsialkan salib itu kan cuma garis, anggap aja plus, selesai. Gak usah takut sama simbol, gak usah takut dengan simbol. Kan Allah itu maha suci dari simbol-simbol. Ya, jadi biarkan aja tuh mereka. Kita gak usah repot dengan simbol-simbol mereka. Ya. Mereka menghargai simbol itu, gak usah kita ganggu. Karena Nabi mengatakan, la tasubbu alihatahum fayusubbu ilahakum. Jangan pernah caci maki simbol-simbol Tuhan mereka, karena nanti mereka akan mencaci Tuhan kamu. Ya, jadi jangan caci maki, jangan ajarkan doktrin kebencian ke anak-anak kita. Ajarkan kasih sayang. Itu Salahuddin ketemu salib-salib begitu nggak kesurupan tuh. Nggak ada bilang Yesus, 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 nggak ada. Diajaklah ngobrol itu panglima salib, panglima perang salib. Ngobrol segala macam, selesai. Didoakan, dikasih resep sedikit, sembuh. Ternyata ketika mereka besok ketemu diplomasi, yang kemarin nyembuhin dia siapa? Salahuddin kaget, ya udah minggat langsung, mundur secara solah, secara damai, walaupun sudah berjibaku perang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya berhasil. Itu terjadi pada masa tersebut. Jadi Salahuddin thariqatnya apa? Qadiriyah. Muhammad Al-Fatih thariqatnya apa? Naqsyabandiyah. Mazhabnya Salahuddin apa? Syafi'iyah. Akidahnya apa? Asy'ari. Indonesia, pendiri NU Muhammadiyah, sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Saleh Darat. Dua-duanya berguru kepada guru yang sama, itu guru bertarekat. Syekh Saleh Darat itu pensyarah kitab tasawuf hikam, tarekatnya Syaziliyah. Tadi Syekhana Khalil lebih banyak di situ, itu Qadirian, Naqsyabandiyah, Syaziliyah. Sedangkan Syekh Saleh Darat mursyid Syaziliyah. Jadi pendiri Muhammadiyah itu juga seorang sufi. Makanya Buya Hamka tanpa ada rasa takut nulis buku tasawuf modern. Saya nggak tahu itu apakah banyak yang protes ke beliau itu saat itu ya. Mungkin dari kalangan kawan-kawannya protes, tapi kalau Buya Hamka ngomong didengar orang. Buya Hamka punya ayah namanya Syekh Abdul Karim, itu mursyid thariqat Naqsyabandiyah dan Khalwatiyah. Dia punya kakek namanya Syekh Amrullah di Maninjau, itu mursyid 3 thariqat, Naqsyabandiyah, Ba'lawiyah, Khalwatiyah. Gimana? Said Ahmad Zaini Dahlan, Mekah semuanya. Jadi itu mungkin pertanyaannya, kok nggak ada orang Muhammadiyah? Nggak tahu ya. Dulu di Jakarta itu ada Pak Haji Sugiat, itu muridnya Abah Hanom tuh, orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu membangun raga, makanya banyak bangunan-bangunan. Ya, mereka juga bangun mental, tapi lebih kelihatan. Kalau kampus Muhammadiyah ada di mana-mana wajar, tapi kalau pesantren yang ada di mana-mana punya siapa? NU. Jadi mereka ini sebenarnya saling melengkapi. Kadang-kadang saling sindir. Ya, kadang-kadang lupa dengan misinya, bahwa mereka ini
bangun jiwa, bangun raga. Kalau saya mendoakan mereka agar negeri ini, Amin. negeri ini ya mereka itulah, karena azas mereka azas yang sangat kuat. Bapak Ibu Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, yang mendirikan bangsa ini pun orang-orang setan mau diam nggak? Ya. Nggak bakal diam. Maka setan membisikkan kepada wali-walinya, wali setan, tapi apa kata setan? Orang kalau bertarikat gila. Ar-Razi walinya gila. Ya. Ahli bid'ah, suka dongeng dan khurafat. Tapi pakai kopiah kayak kita. Berjenggot, lebih panjang jenggot aneh, ajangan. Antum benar-benar ahli bid'ah. Jenggotnya lebih panjang dari aneh. Tapi ngomongnya ya salam, ya Allah. Rasulullah nggak kayak mereka. Ya. Saya bani, cuma ngeritik aja. Ngeritik kan beda dengan cimaki. Kita di pesantren ada namanya Bahsul Masail. Itu biasa tuh kritik-kritik tuh. Di pesantren begitu. Ketika masuk kampus lebih dahsyat lagi. Satu skripsi dibimbing oleh 2 orang, diuji oleh 4 orang. Tesis disertasi dibimbing oleh 2 orang. Ujian perbabnya macam-macam. Saya perbab ujian zaman kita dulu di UIN. Masing-masing ngata-ngatain dengan ala profesornya mereka. Ketika ujian terakhir dihajar sama 6 orang. Biasa aja tuh, gak pernah saya bilang Anda ini kufar, Anda ini menista agama, yang saya tulis ini tentang agama Allah. Gak ada begitu. Malah senang dikritik orang. Senang kita dikritik orang. Karena kritik itu membangun jiwa. Kritik itu membangun. Ibu-ibu mau gak dikritik? Mau, beneran. Paling ngambek 3 hari. Bapak-bapak mau gak dikritik ibu? Hah? Bang, keteknya mau bang. Bang, jangan pakai baju begitu bang, aku malu bang. Ya, ikutilah. Baik. Kalau sudah nyata begitu, sejarah tidak bisa ditolak. Imam-imam Masjidil Haram sebelum zaman sekarang, rata-rata semuanya berthariqat. Mereka membangun peradaban dengan kerohanian yang kuat. Dan ini diakui pun juga oleh penulis-penulis dari Belanda. Namanya Martin van Brunei. Saya kira ini orang kafir, suka nyari kesalahan. Ternyata gaya dia nulis beda dengan pendahulunya orientalis. Dia sudah nggak mau disebut orientalis, menyebut dirinya revisionis, bahkan mengkritisi orientalis lama. Penemuan dia ketika dia meneliti di Uzbek, di Kurdistan, Asia Tengah, jihad-jihad dan pembangunan negeri yang membangun adalah ulama-ulama, mursyid-mursyid tarekat. Itu penemuan orang barat loh. Tapi kok kiai-kiai nggak pernah meneliti, ustadz-ustadz nggak pernah meneliti, berani bilang kemunduran umat karena sufi. Sufi itu paling gampang maju. Ya. Kenapa paling gampang maju? Dia nggak cinta duit, dapat duit untuk istrinya dipotong kayak tadi. Untuk anaknya dia kurangi. Anaknya banyak soalnya, santri kan anak dia semua. Gak mungkin. Saya udah ngelihat hampir semua kiai-kiai itu menghabiskan harta, jiwa, waktunya untuk membangun negeri. Maka kita doakan para ajengan, para kiai, Allah kuatkan hati mereka, kuatkan badan mereka. Allah kirim orang-orang untuk menyokong perjuangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang sudah telat, gak sempat jadi kiai, bantu kiai. Udah gak sempat kan? Kalau nggak sini saya ajarin kita jurumiyah. Nggak lolos 3 hari pulang. Jurumiyah, ya dulu kita belajar seminggu langsung bisa.
Langsung bisa menerjemah dan mengi'rab, menjelaskan gramatikal Quran min awalihi ila akhirih. Dulu, kalau sekarang lebih insya Allah, insya Allah. Berkat para guru, para kiai. Maka kami ini tanpa bimbingan, tanpa tamparan mereka, tanpa gebrakan meja mereka, nggak jadi orang. Umur paling takut dibentak orang. Tapi bapak saya nggak pernah bentak. Bapak saya nggak pernah bilang kau, ang, itu nggak pernah, sekali seumur hidup sekali aja. Waktu saya mengkritisi beliau. Jadi saya juga berani, kurang ajar tuh kritisi bapak saya itu. Keluarlah kalimat kau. Kalau di sana panggilnya ang, bukan ajengan aang, bukan. Sahib antum. Ang itu kasar itu. Kau artinya. Bapakku lagi marah nih. Langsung stop kita. Sama kiai, saya dibentak meja, disuruh berdiri. Seumur-umur hidup saya cuma sekali disuruh berdiri sama kiai. Dan sekali dibentak di depan jamaah, di depan murid-murid santri. Tapi efeknya apa? Saya nggak takut lagi berdiri di depan. Efeknya apa? Itu dulu beliau lempar itu. Dihempaskan kertas yang saya tulis. Cuma salah nulis waw. Nulis bahasa Arab lancarnya, nggak perlu mikir. Ngetik pakai. Nggak perlu ngelihat keyboard. Udah begini aja udah jalannya. Alhamdulillah. Jadi muridnya jadi ulama. Kalau wali gentak murid, wali menghardik murid, itu muridnya akan bakal jadi wali. Kalau wali santri, wali murid, belum tahu. Ya, gurunya kiai pendakwah, muridnya jadi pendakwah. Gurunya ahli hadis, muridnya jadi hadis. Gurunya wali, pasti muridnya jadi wali. Kiainya jalan-jalan. Berat jadi kiai itu, karena dia harus standby di sini. Coba aja lihat, keluar beberapa hari itu kacau itu di pesantren. Bener nggak? Ajengan? Pasti begitu. Kiai itu kayak induk ayam, harus ngangkremin. Apa yang diangkremin? Telur. Umurnya berapa kalau telur biasa menetas? 21, 22, 23 hari ya. Kalau dia sering keluar, masuk nggak? Itulah sering kenapa tamat sih tamat, tapi nggak. Kiai itu kan nggak mesti pakai gamis kayak kami. Kiai itu pejabat, pribadinya kiai, takut kepada pejuang, dia bekerja, pebisnis, dia pribadinya kiai. Rasulullah itu kan memerankan semua pengembala domba, kurma, apalagi sebagai pedagang, apalagi pemimpin, konsultan, semua nggak ada. Mau gaji Rasulullah berapa? Beliau direktur zakat yang urus, beliau langsung terima, sampai settle semua. Para sahabat udah tahu pola-pola Nabi, baru Nabi diwafatkan. Disitulah mereka pecah itu. Rasulullahnya satu, ilmunya sekarang ada 4 mazhab, ada 2 aliran besar akidah ahlu sunnah, udah 6, ada kitab hadis ratusan, ada torikot ratusan, di Indonesia ditulis 40, itu semua sumbernya Rasulullah. Nggak pernah kuliah, tapi lebih pintar daripada dokter, karena langsung subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Maka saya mengajak, mari berakidah Ahlussunnah, jaga mazhab fikih kita dengan benar, dan bertari anaknya sallallahu alaihi wasallam ya. Udah Ustaz. Boleh. Baik Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum guru kita yang mulia mengakhiri tausiahnya, mungkin Bapak Ibu jemaah kita kasih kesempatan 2 orang penanya. Ya, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Agus Yusuf Subahdi yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar langsung kepada Abuya kita Ar-Razi MA. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Wardi dan alhamdulillah kita sering kebetulan sibuk di radio juga, yaitu di Radio Siala. Jadi Buya, langsung saja saya ingin menanyakan berkenaan tentang apakah seorang pengamal thariqat itu hanya boleh mengamalkan dan tidak boleh menggabungkan antara satu thariqah dengan thariqah lainnya, karena dikhawatirkan akan terjadi kerancuan dalam berthariqah. Yang kedua, apakah ketika seorang sudah berbaiat dengan satu thariqah kemudian berbaiat dengan thariqah lainnya, maka baiat sebelumnya itu dianggap batal? Mohon penjelasannya Bu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dulu thariqat zaman dulu itu kan muncul dari tasawuf yang penuh kedisiplinan. Maka tasawuf itu ibarat sekolah. Sekolah dulu sampai sekarang sama. Bisakah orang sekolah di dua tempat di jam yang sama? Bisa nggak? Paham? Dulu thariqat itu seperti sekolah. Sekarang thariqat nggak seperti sekolah, cuma jadi pelarian dan hiburan. Panik-panik baru ya, mau nyalek baru datang, ini nggak? Utang banyak datang ke Anak mau ujian datang ke ajengan. Jadi antum ini pelarian. Selamat jadi pelarian. Zaman sudah berubah. Maka thariqat itu sekarang bukan lagi seperti madrasah. Dia hanya menjadi satu oase. Tapi kalau udah bagi saya, waktu saya dulu menjalani thariqah, itu seperti sekolah, ada suluknya. Dalam suluk Naqsyabandi nggak mungkin saya mengamalkan Qadiri. Dalam saya suluk Qadiri, saya juga nggak ngamalkan. dalam suluk saya Sajili, saya pun sisipkan amalan tarekat yang lain. Dalam suluk Idrisi pun kita tinggalkan, sisipkan yang lain. Begitulah terus. Boleh nggak seseorang tamat satu pesantren masuk pesantren lain? Boleh nggak? Kalau mau jadi pakarnya, tamat dulu satu pesantren, baru pindah pesantren lain. Tapi kalau mau selama-lamanya jadi santri kelas 1, ya pindah. Udah mau naik kelas, pindah. Tahun besok pindah lagi. Tahun besok pindah lagi. Selamat Anda menjadi santri abadi ya. Tapi ya begitulah. Untuk zaman sekarang, ikuti saja amalan guru-guru yang bersama. Kita ikut misalnya 4 majelis, ya udah kalau di majelis A kita ikut amalan fulan. Tapi kalau pulang kita istigharah kepada Allah. Ya Allah, aku mau mengamalkan kemana? Mursyidku yang mana? Tolong kasih ujub. Karena berthariqat beda dengan taklim. Berthariqat tuh ngamalin zikir. Kalau taklim guru boleh 1000, tapi mursyid cukup 1 orang. Supaya zikirnya nggak bingung. Ini kan mau ngirim Fatihah bingung, yang muncul 3 orang wajahnya. Kalau ini di Fatihah ini nggak enak. Apalagi kalau guru mursyidnya 10 kan bingung. Kecuali kalau ajengan udah biasa duduk lama, ngirim Fatihah 100 orang sekaligus juga bisa. Ya, di Tulung Agung ada thariqat Syadziliyah, ngirim Fatihahnya 100 tokoh, satu-satu. Ila ila jangan Agus Yusuf al-Fatihah. Jadi Fatihah aja udah setengah jam. Tapi berkah karena Fatihah itu thariqat tertinggi, langsung dijemput di arsy Allah. Murid itu mengira zikir yang hebat itu zikir di kolbu, belum tentu. Fatihah itu adalah inti dan awal akhir ujung daripada semua thariqah, nggak ada lagi. Jadi kalau ada santri-santri salik-salik, ikhwan-ikhwan thariqat disuruh tawasulan sama gurunya, itulah puncak thariqat.
Itu puncak tarekat, karena tawassul itu akan menghasilkan syafaat. Kalau kita dapat syafaat gak perlu banyak-banyak zikir, langsung dibawa ke hadiran Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, saya ada keperluan kepada pemimpin kota. Di sini wali kota ya. Kalau pakai proposal, pakai kelamaan. Cukup kenal aja beliau-beliau ini kan. Gimana? Kenal Pak Sekdanya, kenal ininya, wakilnya, oh udah lengkap. Kenal kepala bagian mananya, tinggal diatur waktunya. Tergantung antum tawasulnya sama siapa nih. Kalau sama kabak, sama sekda, lebih kenceng yang mana? Ya, sama karyawan di wali kota, sama kabak, cepetan mana? Kira-kira begitu. Tawasulannya ke wali siapa? Kalau tawasulannya ke wali tertinggi, wah, jarak antum dengan Allah sebentar aja nyampe. Belum lagi zikir, udah hadir rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan banyak guru, banyak ijazahan, rotib, tapi mursyid hanya satu. Cukup satu. Kalau yang dulu gimana? Makanya kalau memilih guru itu jangan ikut-ikutan, tapi pakai istikharah, bukan istikharah. Pakai istikharah. Masa cuma kawin doang istikharah? Kawin itu untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan-jalan. Ini teman dunia akhirat. Harus diistikharahkan. Salah-salah berguru kan gawat. Ya. Salah-salah bermursyid nggak usul-usul kepada Allah. Kira-kira begitu. Dan thariqat ini banyak. Tadi yang saya ceritakan, ini thariqat akan muncul lagi di akhir zaman. Thariqat malamatiyah, thariqat aneh. Zahirnya tidak pernah menunjukkan kesolehan, batinnya tidak pernah menyimpan kecuali nama Allah, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita soleh-soleh begini, kolbu cabul, serius. Otak kotor, batin terisi dengan selain Allah. Aku aja kita ini begini semua. Maka nggak ada kita ini, walaupun ditutup dengan pakaian sebagus apapun, selamat, nggak ada. Hanya ampunan Allah yang bisa menyelamatkan kita semua. Ya. Ngaku aja, nafsu kita sama-sama besar ya nggak? Coba ada Pragawati lo depannya, yang pakai kopiah, copot kopiahnya. Ada mata di kopiahnya, begini tuh pinggulnya, sama aja. Ini kita, ibu-ibu katanya nggak nafsu sama laki-laki, ya salah, bohong. Nabi Yusuf lewat depan ibu-ibu sosialita, itu istri pejabat semua. Yaqta'na aidihin, mereka menggores, melukai tangannya tanpa sadar melihat Nabi Yusuf, masya Allah. Ya, kalau muka-muka kita kan pas-pasan ya. Ini aja banyak yang ngejar ya. Umi masih susah juga tuh ngaturnya. Bentar-bentar kalau pulang cek WA ya. Ya Rocky waktu itu juga, aduh, ini curhat nih Umi. Ya gitulah. Jadi kalau kita pernah bermursyid sebelumnya, ingin ganti mursyid, jangan sembarangan. Kalau perlu minta izin dulu, Pak ya, ajengan Tuan Syekh, saya istikharah, saya mau pindah kota, saya mau pindah kampung, supaya mudah, tolong diizinkan saya berguru kepada fulan. Itu cukup, salaman sama beliau lepas tuh, hatinya akan enak. Kalau enggak jadi goresan terus. Guru udah meninggal gimana? Datang ke kuburannya. Orang dikubur kan ngerti kita ngomong, Assalamualaikum ya al-kubur, ya. Jawab nggak mereka? Mau diajarin ilmunya? Ntar kabur, tiap kali lewat ke kuburan kedengeran orang, kirim Fatihah dong mas. Kirim lah, itu mereka tuh berisik tuh ngomong. Untung kita nggak dengar. Kalau kita dengar, waduh capek. Siapa tahu di sini ada kuburan dulu kan? Kan kita nggak tahu. Inilah nikmat Allah. Allah tutup pendengaran kita dari yang gaib. Jadi istikharah ya, Ustaz Muhammad ya.
Cukup satu lagi ibu-ibu, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu dengan Bu Ida di sini yang biasanya ngelihat di YouTube. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertanyaan saya mungkin kemarin nggak sampai di Masjid KDA, bahwasannya yang membahas tentang maaf kaum sebelah. Nah sekarang itu berada di, saya merasakan di lingkungan saya, di teman saya dan di saudara saya, mereka sudah pindah ke sana dan mereka yang biasa seperti bid'ah itu tadi. Nah bagaimana sikap kita jika nantinya akan pasti bertemu dan berbicara seperti itu, terutama di saudara saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kepada kelompok sebelah. Siapa kelompok sebelah itu? Kelompok sebelah itu kalau ada orang masuk ke sana, itu niat awalnya sebenarnya baik. Mereka itu pengen Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Tapi sayang sekali, belum jadi mufti, belum jadi ustadz, udah berfatwa. Berarti belum kafah akhlaknya, baru kafah penampilannya. Mereka dapat hadis Nabi tidak pernah kecuali jingkrang. Itu kan hadis dia, yang kita dapat di Sahih Bukhari kan enggak. Ternyata hadis yang dimaksud hadis yang disampaikan ustadznya aja. Yang disampaikan Ustadz Ar-Razi nggak dipakai karena beda mazhab, dia anti mazhab. Padahal hadis sesama Sahih Bukhari. Ikut Bukhari, ikut Ustadz. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi juga pernah tidak jingkrang misalnya. Ini sebagai contoh. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah mencukur jenggotnya. Itu pernah dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada saudara kita sedang asik di alam sebelah itu, dimaklumi aja, nggak usah diajak debat. Nanti kalau ajak debat, ada aja lucu-lucunya ya, sama emosi-emosinya, sama keluar-keluar dari grup, ya nggak? Mau konflik atau mau enak-enakan? Ya udah islah aja, ya. Kita ini nggak pernah yang katakan mereka ini kafir, syirik. Mereka yang mensyyirik-syirikkan kita. Kita ini nggak suka membidah-bidahkan orang. Mereka yang bidah-bidahin kita. Jadi yang mulai mencari permusuhan selama ini siapa? Mereka kok. Kita yasinan nggak ada nyakitin mereka, mereka nyakitin kita. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, wa'mur bil 'urf, ajaklah dengan kebiasaan yang ada. Khuzil afwa, maka berilah maaf. Jadi banyak-banyak maaf. Islam yang diajarkan Nabi tidak ada kebencian. Islam diajarkan Nabi banyak kesabaran, banyak maaf, maafin saja. Ya, cukup kami aja yang jotok-jotokan ya di atas mimbar begini. Bapak Ibu nikmatilah kajian-kajian kita. Kira-kira lebih kurang itu karena saya harus siap-siap check out ya, Bapak Ibu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang baru datang, kami harus langsung balik ya. Bapak Ibu nggak perlu salaman lah ya nanti sama saya, cukup pakai kolbu, pakai hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, golongnya gulung dari sini ke depan, gulung dari sini. Nanti ke depan dulu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Imam Setiawan.